Yang kedua, saya bisa silaturahim ya. Mudah-mudahan silaturahim kita akan menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, penuh rasa syukur tentunya di hati kita masih mendapatkan nikmat bersilaturahim, kemudian meraih hikmah dari silaturahim tersebut. Di antara hikmah itu ialah melaksanakan apa yang disyariatkan Allah. Silaturahim itu perintah dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat ke-1 itu, wal arham, diperintahkan untuk bersilaturahim. Karena itu perintah, maka berstatus hukum menjadi wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Tiap-tiap ada perintah itu menunjukkan kepada wajib. Ketika kita melaksanakan sesuatu yang wajib, maka tentu ada catatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan karena Allah, kita bersilaturahim pada siang ini, maka akan dicatat menjadi amal soleh buat kita semuanya. Kemudian sebagai hikmah dalam rangka juga kita tarhib Ramadan ya. Sudah hati kita ini siap-siap untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ini jika kita tidak cermati secara akidah, khawatirnya kita biasa-biasa saja menghadapi Ramadan. Mestinya tidak biasa kalau kita sikapi secara akidah, karena ada kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan di balik kesucian bulan ini. Walaupun sudah berpuluh-puluh kali kita bertemu dengan Ramadan, akan tetapi kita tetap diwajibkan untuk mempersiapkan diri kita dengan kualitas terbaik menghadapi bulan tersebut. Insya Allah beberapa hari ke depan kita sudah akan sampai di bulan suci Ramadan. Yang pertama, saya ingin mengupas dari sisi yang berbeda dari persiapan menghadapi Ramadan itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk dalam Al-Quran di surah Al-Ahqaf ayat ke-15, pada ayat itu Allah memberitakan kepada kita, jika umur kita sudah sampai di angka 40 tahun. Jadi Allah menyebut secara khusus, jika umur sudah sampai di angka 40 tahun, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Allah tidak menyampaikan arba'ina sana, jika umur itu sudah 40 tahun, maka itu adalah puncak taubatnya umat Nabi Muhammad SAW. Puncak taubat itu umur 40. Ini bersyukur sekali yang umurnya belum 40, karena sudah mendengar kajian ini Pak. Kita yang sudah lewat 40 baru dengar kajian ini, kadang-kadang muncul Masya Allah, terlewat angka itu. Ini yang belum sampai di angka 40 nih Masya Allah. Adik-adik kami yang belum sampai di angka 40, secara khusus Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf arba'ina sana ayat ke-15, kalau umur sudah sampai 40, inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku taubat kepadamu. Kenapa puncak taubat itu umur 40? Ternyata umur 40 adalah angka puncak umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi puncak umur itu 40. Kalau kita lahir 0 tahun, usia 5 tahun itu masih naik dia. 10 tahun usia kita masih naik, 20 masih naik, 30 masih naik.
Begitu di 40 itu puncaknya. 41 turun, 45 turun, 50 turun. Jika umur kita di dunia ini sama dengan umurnya Nabi, 63, maka naiknya itu cuma 40, turunnya 23. Kalau usia kita 70, naiknya cuma 40, turunnya cuma 30. Tetap lebih tinggi naiknya. Karena angka umatnya Nabi Muhammad itu kan 60 sampai 70, angka rata-ratanya itu. Oleh karena itu, ketika sampai di angka tersebut 40, itu puncak taubat. Pertanyaannya kenapa? Puncak taubatnya di angka 40, jawabannya karena rawan maksiat itu sebelum 40. Usia kita belasan, kita belum istiqomah sholat. Boleh jadi sholat kita belum istiqomah, masih bermaksiat kita kepada Allah. Karena kalau kita meninggalkan sholat sebagai muslim, sebuah kemaksiatan besar. Kalau kita ngaji bab al-kabair, bab dosa-dosa besar itu dalam Islam, kalau kita ambil 5 urutan teratas dosa-dosa besar itu, nomor 1 syirik, nomor 2 meninggalkan sholat, nomor 3 durhaka kepada orang tua, nomor 4 zina, nomor 5 makan harta haram. Itu urutan dosa besar. Sholat itu menempati urutan kedua di bawah syirik. Di atas durhaka kepada orang tua, di atas zina. Durhaka kepada orang tua masih di bawah lagi dosanya. Masih lebih besar meninggalkan sholat. Zina itu masih di bawah, dia urutannya keempat. Meninggalkan sholat itu urutan kedua. Artinya, ini sebuah kemaksiatan yang sangat besar. Nah, boleh jadi ketika usia kita belasan, kita belum istiqomah sholat. Dari 11 tahun kita balik misalnya, sampai 20 tahun waktu itu usia kita, sholat kita sudah istiqomah belum? Dari 11 sampai 20 waktu itu. Boleh jadi ada yang tertinggal. Dari 20 sampai 30 juga masih ada yang tertinggal. Maka di 40 kata Allah, arba'ina sana inni tubtu ilaika. Kita puncak taubat di situ. Ketika sudah lewat 40, sekarang kita sudah 50, sudah 60 misalnya. Ketika taubat kita belum nasuha. Kalau bahasa Qur'annya itu tubu ilallahi taubatan nasuha. Boleh jadi taubat kita belum nasuha. Kemudian Allah perintahkan lagi di 133 surah ketiga Ali Imran, wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Segera deh kamu minta ampunan kepadaku, kata Allah. Banyakin istighfar. Akhirnya kita banyak istighfar agar dosa-dosa kita diampuni. Ternyata istighfar kita pun kadang-kadang sering tidak khusyuk. Rasulullah menyampaikan, aku ini satu hari tidak kurang 70 sampai 100 kali beristighfar. Rasul sifatnya maksum, dosanya nggak ada, istighfarnya 100 sehari. Kita tidak masuk, maka kita diperintahkan banyak istighfar agar dosa kita itu berkurang. Tetapi istighfar kita jarang-jarang khusyuk. Allah perintahkan kemudian ibadah, karena ibadah itu penghapus dosa. Sholat itu penghapus dosa, puasa penghapus dosa. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Kalau kita puasa diampuni dosa yang telah lalu. Kita infak, kita sedekah, itu lihat firlakum dunubakum. Itu penghapus dosa juga. Jadi ibadah itu penghapus dosa. Tapi boleh jadi ibadah kita pun kadang-kadang belum istiqomah. Akhirnya dosa kita belum juga terkurangi dari kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu, taubat kita kadang belum nasuha, istighfar kita belum khusyuk, ibadah kita belum istiqomah. Banyak dosa kita yang belum keluar dari koper dosa kita itu. Akhirnya apa? Allah tetap membuktikan cintanya kepada kita. Tidak tanggung-tanggung. Allah kirimkan mesinnya untuk membakar dosa kita. Mesin itu bernama Ramadan. Ini yang luar biasa. Kalau kita nggak menangkap rahasia ini, kita nggak bahagia menghadapi Ramadan. Padahal sunnah untuk kedatangan bulan suci Ramadan, sunnah nomor satunya itu adalah hati yang bahagia. Jadi ada amalan sunnah yang kita nggak usah mengucap apa-apa, kita nggak usah berbuat apa-apa. Sunnahnya adalah
hati yang bahagia. Ini sunnah nomor 1 ketika kedatangan Ramadan. Kenapa saya menyebutnya Bapak Ibu? Ini adalah tanda cinta besar, surat cinta dari Allah buat kita. Disuruh tobat kita belum nasuha. Disuruh istighfar kita jarang-jarang khusyuk. Disuruh ibadah kita belum istiqomah. Karena Allah tetap cinta dan Sang Maha Pemilik cinta, maka dikirimkanlah tuh rahmat cintanya, mesinnya langsung didatangkan kepada kita. Namanya Ramadan. Ramadan itu bahasa Arab, artinya membakar. Itu artinya Ramadan, membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Mesinnya dikirimkan. Ketika datang mesin itu nggak tanggung-tanggung, sebulan kita di dalam mesin itu. Apa kata Rasulullah berikutnya? Siapa yang masuk ke mesin itu, kemudian dia mendapatkan ampunan, maka ketika keluar dari situ ibarat bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Padahal usia kita sudah 50, sudah 60, tapi di mata Allah seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau pengen ngelihat bayi umur 60 itu malam takbiran. Itu banyak bayi-bayi umur 60 itu. Ketika dosa-dosa sudah diampuni Allah. Inilah alasannya kenapa para sahabat Rasul ketika itu mereka begitu luar biasa bahagia ketika kedatangan Ramadan. Kita ingin mengambil pesan sunnah ini. Mereka bukan sekedar senang, tapi kebahagiaannya itu memuncak karena mereka berhamburan sahabat ketika itu. Ketika disampaikan Rasul, kita akan melaksanakan ibadah 1 bulan di Ramadan itu. Ketika kebahagiaannya terwujud, begitu sampai di Ramadan, dibuktikan oleh sahabat. Sedikit pun mereka tidak menyia-nyiakan waktu di dalamnya, baik siang ataupun malam, kecuali dipersembahkan ibadah terbaik untuk Allah. Ini yang menjadi alasan kebahagiaan para sahabat ketika kedatangan Ramadan, kemudian dibuktikan. Ketika sampai di Ramadan, dia tidak sia-siakan. Bukti yang kedua, ketika sudah 10 hari akhir Ramadan, Ramadannya akan selesai. Apa kata Rasulullah? Tinggalkan rumah-rumah kalian. Akhirnya mereka beriktikaf. Rumah di Madinah ketika itu sepi. Kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, yang ramai di masjid. Kenapa? Ingin membuktikan kesungguhan cinta. Karena Ramadannya akan kembali pergi, mereka untuk tetap mendekat serapat-rapatnya dalam ibadah terbaik, sehingga mereka tinggal di masjid. Rasul ajak istrinya, sahabat mengajak keluarganya, mereka beriktikaf. Dan bukti yang terakhir, kalau kita baca kisah sejarah ini, di maghrib terakhir Ramadan mereka, di hadapannya sudah ada kurma, sudah ada airnya, sudah ada roti keringnya. Begitu waktu maghrib tiba, ini semua cuma dipandang. Kemudian mereka menangis, tidak membatalkan puasanya. Lalu mereka berkata, kalau bukan, kami teringat akan pesan Rasulullah untuk segera membatalkan puasa di awal waktu. Jika maghrib sudah tiba, kami tidak akan membatalkan puasa kami di hari terakhir Ramadan. Karena kami tidak siap ditinggalkan Ramadan, nangislah mereka. Kalau bukan karena Rasul yang perintahkan untuk segera berbuka, kami nggak bakal batalin puasa kami. Nah kalau diminum airnya, maka putus tali Ramadan. Pergilah Ramadan itu, datang lagi tahun depan. Pasti tahun depan Ramadannya balik lagi, datang lagi. Yang tidak pasti, apakah kita masih ketemu dengan Ramadan itu? Ini kekuatan sunnah kolbu. Hatinya bahagia ketika datang, ketika berakhir mereka berduka. Sehingga di maghrib terakhir menangis sampai nggak bisa batalin puasanya. Nggak berani minum airnya, nggak berani makan kurmanya, karena nggak siap berpisah dengan Ramadan. Coba kita rasakan, kayak apa kualitas imannya para sahabat itu.
kita muhasabah. Ada enggak yang puasa-puasa yang lalu, yang maghrib terakhirnya nangis? Nggak ada. Kita kesenangan. Kalau sudah hari terakhir tuh, senang. Ada yang masang petasan itu. Wah, ramai kita berhamburan. Kata Rasulullah, kalau umatku tahu istimewanya Ramadan, dia pasti akan berdoa, minta kepada Allah semua bulan sepanjang tahun jadi Ramadan. Pernah dengar hadis itu kan? Seandainya umatku tahu istimewanya Ramadan, dia pasti akan berdoa, minta semua bulan jadi Ramadan. Ada nggak yang pernah berdoa, minta semua bulan jadi Ramadan? Tak ada. Itu membuktikan kita belum tahu istimewanya Ramadan. Alasan lain, kita baca hadisnya. Kenapa mesti begitu bahagia ketika kedatangan Ramadan? Yang nomor satu, ayo bang, siapa yang mau baca duluan nih? Artinya boleh. Nomor satu, hadis nomor satu. Boleh, ayo bang. Boleh. Artinya aja, artinya. Ya. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu jahim atau neraka ditutup. Syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini alasan lain kenapa bahagia kedatangan Ramadan. Rasul menyampaikan yang pertama, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Di dalam Al-Quran kita menemukan Allah menyebut ada tempat yang diberkahi. Satu, Palestina. Ayatnya, asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Jadi Aqsa itu, Palestina itu barokna, negeri yang diberkahi. Yang kedua, kita dapatkan tanah haram di Mekah. Lalladzi bi Bakkata mubarakan. Ka'bah yang ada di Mekah mubarakan, itu tempat yang diberkahi. Jadi ada tempat yang Allah sebut yang diberkahi. Kalau waktu yang diberkahi adalah syahrun mubarakun, Ramadan disebut. Bagaimana kita tidak bahagia? Allah kirimkan satu bulan ini yang di dalamnya penuh barokah. Dan kita tidak bisa pungkiri keberkahannya Ramadan. Umat Islam membayar zakatnya di sini. Zakat mal, zakat fitrah, atau yang lainnya. Infak sodako meningkat di situ. Sehingga umat Islam yang lainnya sama-sama merasakan keberkahan di situ. Bahkan keberkahan Ramadan tidak hanya dirasakan oleh orang Islam saja. Yang bukan Islam juga merasakan keberkahannya Ramadan. Itu hebatnya bulan ini. Sehingga menambah kebahagiaan hati para sahabat. Keberkahan itu tanda kebahagiaan dari apa-apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia. Satu. Yang keduanya, iftaradallahu alaikum siyama, diwajibkan puasa kamu sebulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka, karena pintunya ada 8. Jadi peluang masuk surga itu besar, pintunya ada 8. Banyak peluang lah. Ada pintu sholat, ada pintu puasa ar-royan, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu al-aiman, ada pintu wal-kazimin al-ghaizo, wal-afina anin-nas, ada pintu tolabul ilm, pintu zikir, itu pintunya macam-macam. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, diikat. Kalau kita artikan harfiah,
Setan diikat gitu. Sudah secara harfiah saja deh, setannya diikat 1 bulan. Kisahnya, Rasul selesai pulang dari perang Badar. Perang Badar itu perang yang besar dialami Rasul dan sahabat ketika itu. Di suatu desa namanya Badar, antara Mekah dan Madinah. Perang ini jumlahnya tidak sebanding umat Islam dengan kaum kafir, tetapi kemenangan di pihak umat Islam. Allah mengatakan kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi mampu mengalahkan jumlah yang besar biidznillah, dengan izin Allah, menang. Ini perang besar. Begitu pulang, Rasul berkata kepada sahabatnya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil dan akan menghadapi perang yang besar. Kaget sahabat. Badar ini perang yang sangat besar. Nabi nyebutnya, kita baru pulang dari perang yang kecil. Kata sahabat, ya Rasul, apa masih ada lagi perang yang lebih besar? Ada, kata Rasul. Perang melawan hawa nafsu. Oke, sebulan setannya dibelenggu. Tugas kita cuma satu, melawan hawa nafsu. Sehingga peluang masuk surga lebih besar, peluang masuk neraka lebih kecil. Bahasanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setannya diikat. Tugas kita melawan hawa nafsu sendiri, itu pun sering kalah. Melawan hawa nafsu kita sering kalah. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat pikiran, syahwat perut, itu pun sering kalah. Apalagi kalau malam takbir setannya dilepas lagi. Begitu besok lebaran, istiqomah ibadah kita sudah hilang lagi. Kenapa? Setannya dilepas. Itu dahsyatnya yang bikin kebahagiaan. Setannya manjat top. Masya Allah. Yang terakhir kalimatnya, terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Fihi lailatun khairun min alfi syahri, yaitu Lailatul Qadar. Ini salah satu alasan beriktikafnya para sahabat Nabi. Ada 1 malam itu induknya malam. Induknya malam itu Lailatul Qadar. Dia punya bobot khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Itu bobotnya. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Jadi kalau kita beribadah pada malam itu, ibadah kita diterima Allah dan kita meraih Lailatul Qadar, itu lebih baik dari 83 tahun kita ibadah. Bisa 85, bisa 90, bisa 100. Karena kalimatnya lebih. Kita angka 100 deh misalnya. Cara berhitungnya. Ibadah 1 malam itu sama dengan kita beribadah 100 tahun tanpa berbuat dosa. Yang gak mampu itu garis bawahnya, tanpa berbuat dosa. Bisa gak kita hidup setahun tanpa dosa? Sebulan nggak bisa tanpa dosa, seminggu tanpa dosa kita nggak bisa. Boleh jadi 1 hari tanpa dosa kita nggak bisa. Ini ada 100 tahun tanpa dosa cuma 1 malam itu. Ketika kita membaca ayat tersebut, kita membaca hadis ini, Rasul mengatakan begini, surga tidak akan dimasuki para nabi sebelum Nabi Muhammad masuk dulu ke dalamnya. Dan surga tidak akan dimasuki umatnya para nabi sebelum umat Nabi Muhammad masuk dulu ke dalam. Apa enggak mulia sekali umat Nabi Muhammad? Saya berpikir, jangan-jangan nanti di padang mahsyar terjadi demonstrasi besar-besaran dari umat nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Umatnya Nabi Nuh itu rata-rata umurnya 1000. Generasi Nabi Ibrahim itu rata-rata usianya 600.
Di Nabi Musa rata-rata 400, di Nabi Isa 150 sampai 200. Kita umat Nabi Muhammad cuma 60. Masuk surganya duluan. Apa mereka nggak demo nanti dia? Ternyata jawabannya adalah ada kado istimewa untuk umat Nabi Muhammad, yaitu Lailatul Qadar. Satu malamnya 100. Kalau 10 kali Ramadan dia ketemu dengan Lailatul Qadar, 10 kali 100. Sama dengan dia beribadah 1000. Maka umatnya Nabi Nuh menjadi terdiam. Itu istimewanya kita yang patut kita syukuri, sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para sahabat ketika kedatangan Ramadan. Pesan ini yang mau kita ambil kepada diri kita, agar Ramadan besok kita tidak sia-siakan. Ini saatnya kita mendulang gitu. Allah sedang memberikan bonus besar-besaran di Ramadan itu. Pertanyaannya, tahun depan Ramadan pasti datang lagi, pasti. Cuma tidak pasti kalau kita masih ketemu dengan dia. Oke. Alasan yang kedua, yang ketiga, kita lihat yang hadis, yang nomor 3 di sini. Mestinya nomor 2 ini. Oh, Salah nomor. salah nomor. Silakan, siapa yang mau baca? Ayo. Mas Ardia, Mas Ardia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga merindukan 4 golongan. 1, orang yang membaca Al-Quran. 2, dan orang yang menjaga lisan atau ucapan. 3, dan orang yang memberi makan orang lapar atau sedekah. 4, dan orang yang puasa di bulan Ramadan. Surga merindukan 4 golongan manusia. Ya sudah, nggak ada tersanjung yang paling indah kecuali ini. Nah, kalau kita dirindukan oleh keluarga kita, oleh saudara kita, kita senang sekali. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau yang merindukan kita itu surga? Bagaimana kalau yang merindukan kita itu adalah Rasulullah? Masya Allah. Ini alasan kenapa sahabat Rasul begitu merindukan Ramadan, karena di dalamnya surga merindukan kita. Kalau sosok sahabat itu ada namanya Abu Bakar Siddiq. 8 pintu surga itu nanti di akhirat berteriak manggil Abu Bakar itu. Pengen dimasuki oleh Abu Bakar. Betapa mulia sahabat Abu Bakar. Pantas Rasul mengatakan kalau Allah belum menutup pintu kenabian, jika masih ada lagi nabi setelahku, kata Rasul, maka dialah Abu Bakar yang akan dilantik menjadi nabi. Saking mulianya sahabat itu. Sampai 8 pintu surga manggil-manggil dia karena kemuliaannya. Atau Bilal bin Rabah, seorang budak yang masuk Islam ditebus oleh Abu Bakar menjadi muadzin pertama dalam Islam. Orangnya masih hidup di Madinah, tapi suara langkah kakinya sudah didengar Nabi di dalam surga. Terompahnya sudah didengar Nabi dalam surga. Itu Bilal. Kita punya kesempatan lewat hadis ini jika ingin dirindukan surga. Nomor 1, talil Quran, selalu membaca Al-Quran. Ini azannya. Kita tunggu sebentar ya.
Kita lanjut, yang pertama yang dirindukan surga itu adalah orang yang selalu baca Quran. Ada makna apa di situ? Maknanya adalah tatmainul qulub. Kalau hati pengen tentram, hati pengen damai, maka jawabannya adalah bizikrillah, baca Quran. Kalau kaidah agama itu begini, kalau pengen hati tenang, masuk masjid, sholat, baca Quran, zikir. Itu kaidah agama. Kalau pengen hati tenang, orang yang hatinya tentram bukan berarti hidupnya nggak punya cobaan, bukan berarti hidupnya nggak punya masalah. Semua hidup pasti cobaan, tapi hatinya tenang. Maka rumus agamanya masuk masjid, sholat, baca Quran, zikir. Itu kalau mau tenang kaidahnya. Kalau mau sehat, sumu tasihu, puasalah, niscaya kamu sehat. Nah, itu kaidah. Kalau ingin derajat diangkat, fatahajjat bihi asa ayat ataka rabbuka maqaman mahmuda, tahajudlah, maka Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Kalau derajat pengen diangkat Allah, tahajud, bangun di sepertiga malam, sholat, mendekat kepada Allah. Kaidah yang lain, kalau pengen kaya, sedekah, infak, itu kaidah agama. Nah, di sini kaidahnya, siapa yang dirindukan surga? Nomor satu, orang yang selalu baca Al-Quran. Kenapa? Dia mendapatkan ketenangan. Orang yang masuk surga itu kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi untuk meraihnya, satu, selalu membaca Al-Quran. Dan di bulan Ramadan, insya Allah bacaan Al-Quran kita akan meningkat. Itu aura, itu auranya Ramadan. Kita akan termotivasi buat baca Quran. Jangan lewatkan kesempatan itu. Untuk apa? Mendapatkan ketenangan. Ini filosofi hidup. Filosofi hidup itu mencari bahagia. Kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berkumpul, itu sedang mengejar bahagia.
Allah tawarkan, kalau pengen bahagia, tatmainul qulub bidzikrillah, hadirkan aku dalam hidupmu, kata Allah. Satu, yang dirindu surga. Yang kedua, orang yang dirindukan surga, hafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Kenapa yang menjaga lisan di dunia ini dirindukan surga? Jawabannya, karena penduduk surga nanti satu pun tidak ada yang ucapannya jelek, satu pun gak ada yang omongannya buruk. Jadi sekarang kita sudah belajar menjadi penduduk surga dengan menjaga lisan, dan itu kita dapatkan pelajarannya di Ramadan. Ketika sedang puasa, pandai sekali kita menjaga lisan. Mau ngomong yang sembarangan, ini soib, aku lagi puasa. Mau gibah, ini soib, aku lagi puasa. Pantes sahabat merindukan Ramadan karena di dalamnya surga merindukan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar, itu dirindukan surga. Sedekah. Sekarang bulan Sa'ban, kemarin sebelum Ramadan, ada nggak kalau sore di jalan itu orang bagi-bagi makanan? Nggak ada. Tapi begitu Ramadan, bertebaran. Pantas surga merindukan kita di Ramadan itu. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang lapar, itu dirindukan surga. Baru yang keempatnya, imin fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan itu dirindukan surga. Jadi dengan datangnya Ramadan itu surga merindukan, karena ibadah kita meningkat di situ. Pantas kalimatnya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Lanjut, yang keempat, resep dari Allah, ini resepnya nih. Silakan yang mau baca nih, surah Fatir ayat 29. Sayap kiri Ya, 3 resep. Oh, sayap. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan sholat, dan menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kalau pengen perniagaan yang tidak mengalami kerugian, itu akhir ayatnya. Yarjuna tijarotalan tabur. Tijaro itu perdagangan. Kalau pengen dagang tidak ngalamin rugi, kalau pengen berniaga tidak mengalami rugi, kalau pengen bisnis tidak mengalami kerugian, kalau pengen usaha tidak mengalami kerugian, kalau pengen untung dunia akhirat, resepnya 3 kata Allah. 1, yatluna kitab Allah, selalu baca Al-Quran. Ikuti petunjuk Al-Quran. Ada larangan, tinggalkan. Ada perintah, kerjakan. Ada petunjuk, ikuti. Ini kalau pengen gak mengalami kerugian, apa saja usaha kita, kerugian dunia dan kerugian akhirat. Nomor 1, baca Quran. Yang kedua, resepnya dari Allah, wa aqamus sholat. Jaga sholat. Jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Hidupkan sholat-sholat sunat. Di situ ada ketenangan, di situ ada keberkahan. Nanti kita dapatkan dalam surat 20 surat Toha itu. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Kami akan mengalirkan rizki kepadamu, kata Allah, kalau kamu menjaga sholat dan keluarga kamu sholat. Kalimatnya nahnu narzukuka, kami akan mengalirkan rizki kepadamu. Apa itu rezekinya? Ketenangan jiwa, itu rezeki kita. Rezeki yang paling indah itu ketenangan batin, tentram kalbu kita, damai, bahagia, itu rezeki yang paling indah. Akan dialirkan oleh Allah. Itu resep yang kedua, jaga sholat. Yang ketiga, infak. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, selalu berinfak, baik diam-diam maupun terang-terangan. Ada 3 resepnya: baca Quran, sholat, sedekah. Baca Quran, sholat, sedekah.
baca Quran, sholat, sedekah. Saya ulang-ulang nih biar tertanam di patri kita nih. Kita patri di kolbu kita. Ini Allah yang kasih resep. Kita ambil resep ini, kita tebus dengan amalan kita, kita aplikasikan tiga-tiganya. Setiap hari jangan terlewatkan untuk baca Quran walaupun satu ayat. Saya tidak mengatakan satu juz, satu ayat aja satu. Jangan ruh kita tidak mandi, tidak kita siram dengan Al-Quran. Satu, setiap hari. Tidak ada kalimat sibuk untuk baca Quran. Tidak ada kalimat nggak sempet untuk baca Quran. Jangan bangga dengan kesibukan dunia. Kalau kita bangga itu dengan melupakan tugas utama kita, nanti kita menjadi orang yang kerdil di hadapan Allah. Angkat derajatnya dengan apa yang dimau oleh Allah dan Rasulnya buat kita. Satu, baca Quran. Yang kedua, sholat. Sholat jangan pernah tinggalkan. Kita jaga. Bahkan yang sunat kita hidupkan. Di situ ada janji Allah yang sangat besar, yaitu ketenangan jiwa. Dan yang ketiganya, infak. Sering saya bahasakan, baca Quran itu jalanannya, sholat itu pintunya, infak itu kunci membuka pintu itu. Jadi nggak bisa dilepas tiga itu. Baca Quran itu jalannya. Oh, ini jalan keselamatan yang kita tuju. Oh, ini jalan untuk keluar dari masalah kita. Begitu sholatnya kita mantapkan, oh ini pintunya, tapi sedang terkunci pintu itu. Bagaimana membukanya? Infak. Infak sedekah itu membuka. Kalau cuma sholat infaknya belum, pintunya sudah di depan kita, tapi belum bisa dibuka. Bukanya dengan infak dan sedekah. Maka ujungnya berbunyi, yarjuna tijarata lan tabur. Berarti kamu menginginkan perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Ini yang harus kita yakini, karena Allah yang berikan resep ini kepada kita sekalian. Dan tiga-tiganya akan meningkat di Ramadan. Baca Qurannya meningkat di Ramadan, sholatnya meningkat. Yang biasanya tiap malam tidak tahajud, ketika di Ramadan kita ketemu dengan qiyamul lail, namanya tarawih. Nanti duhanya juga kita hidupkan. Infak, insya Allah meningkat di Ramadan itu, saya yakin itu. Sedekah kita akan meningkat di Ramadan, ada lipat ganda janji yang luar biasa. Nah, tiga-tiga itu ketika kita kualitaskan di bulan suci Ramadan, maka janji Allah kita termasuk orang yang tidak akan mengalami kerugian. Tidak rugi artinya untung, untung artinya bahagia. Yang terakhir, hadis yang nomor 5. Silakan. Boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW naik mimbar lalu berkata, amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau naik mimbar, engkau mengatakan amin, amin, amin. Mengapa demikian? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Dan barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi ia tidak berbakti kepadanya, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Dan barang siapa yang ketika disebut namaku, tetapi ia tidak bersalawat kepadaku, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Baik. Rasul naik mimbar sampai mengucapkan amin 3 kali. Ketika di tangga pertama, mimbarnya Rasul itu kalau sekarang di sebelah kanan Raudhah, paling depan. Itu mimbarnya Nabi, ada anak tangganya memang. Ketika Nabi melangkah di satu, amin.
Melangkah lagi, amin. Melangkah lagi, amin. Nabi berkhutbah. Selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasul, tadi kau ketika naik tangga mengucapkan 3 kali amin, ada apa? Nabi jawab, inna Jibril atani. Tadi Jibril datang kepada aku. Masya Allah. Saya nggak bisa ngerasain bagaimana sahabat. Di situ Jibril datang ke majlis mereka. Pantes tempat itu disebut Raudhah, taman surga. Itu majlisnya sahabat. Mereka sholat, mereka zikir, mereka itikaf, mereka bermusyawarah di tempat itu. Dulu Masjid Nabawi, sekarang menjadi Raudhah, taman surga. Karena malaikat memang selalu hadir di situ. Di sini ada dong. Di sini Raudhahnya, tempat pengajian ini. Ada Ini Raudhah yang kedua. Raudhah yang pertama di Madinah, yang kedua di mana-mana. Ketika dipakai tempat pengajian, namanya halaqah dzikr. Majlis zikir, majlis ilmu. Rasul nyebutnya Raudhatul Jannah, taman surga. Kalau kamu sedang berjalan melihat ada taman surga, maka singgahlah, kata Nabi. Sahabat bertanya, apa taman surganya ya Rasul? Hilaqul dzikr, halaqah zikir, majlis ilmu. Ini kita lagi duduk di taman surga. Masya Allah. Apa kata Jibril? Siapa yang bertemu masuk ke dalam Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, sungguh dia sangat rugi. Dia meninggal, masuk neraka, Allah menjauhkan dari rahmatnya. Katakan amin wahai Muhammad, maka aku pun mengucapkan amin, kata Rasul. Kerugian yang paling besar, orang yang masuk ke mesin itu, mesin pembakar dosa, tapi keluar dosanya nggak diampuni. Itu kerugian paling besar. Sudah mesinnya dikirimkan sebulan tapi nggak dapat ampunan. Aminkan Muhammad, kata Jibril. Amin, aku pun mengucapkan amin. Itu kerugian yang paling besar. Kenapa? Datang Ramadan tapi tidak diisi dengan ibadah terbaik. Kita tidak manfaatkan kesempatan untuk menjemput ampunan Allah, maka itu orang yang mengalami kerugian besar. Dikirimkan mesinnya tapi tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Yang kedua, orang yang mendapati 2 orang tuanya masih hidup atau salah satunya tapi dia tidak berbakti, dia akan jauh dari rahmat Allah. Katakan amin Muhammad, aku pun mengucapkan amin. Kerugian yang besar yang orang tuanya masih ada tapi tidak berbakti. Yang ketiga, kerugian yang besar ketika disebut namaku, kata Rasul, tapi dia tidak bersolawat. Itu kerugian besar. Karenanya tentu kita tidak akan menyia-nyiakan insyaallah Ramadan besok. Bismillah, dengan izin Allah kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Amin. Jika kita sampai di Ramadan, kita mohon diberikan kekuatan oleh Allah. Yuk kita tekadkan di hati kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan ini untuk amal terbaik kita. Ketika kita mendapatkan ampunan di situ, meraih Lailatul Qadar di situ, maka ada derajat yang akan Allah berikan kepada kita, yaitu derajat takwa. Itulah yang paling indah pada akhirnya. Kualitas hidup kita tentu akan meningkat karena kita melaksanakan peningkatan kualitas diri di bulan tersebut. Jangan kita sia-siakan. Siang dan malam kita isi dengan ibadah kita kepada Allah. Apa saja aktivitasnya, silakan beraktivitas apa saja yang manfaat, niatkan untuk ibadah. Ke kantor, niatkan ibadah. Yang mau nyari nafkah, niatkan ibadah. Apa saja, sekecil apapun, niatkan buat ibadah. Maka di situ kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua diberikan sehat walafiat. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Allah jaga kita dari keburukan-keburukan. Allah bimbing kita dengan hidayahnya. Allah berkahi rizki kita yang halalan thayyibah. Dan insya Allah dikumpulkan kita kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring doa di silaturahim yang mulia ini untuk orang tua kita yang sudah tidak ada, bil khusus almarhum Bapak Kendar Susantio bin Ismail
almarhumah Ibu Tatik Supekti binti Suhud Kartomiharjo, juga ada almarhumah Ibu Adiati binti Kedar Susantyo, almarhum Bapak Endro Yekti bin Pujo Suwoyo yang sudah di alam kubur. Kita doakan kubur mereka selalu dirahmati Allah dengan magfirah, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya kuburnya, dan kuburnya dijadikan taman surga yang indah bagi mereka. Walaqad atainaka sab'a minal mathani wal qur'anal azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, bil khusus untuk Sayyidul Bait Bunda Widi, alhamdulillah yang bertasyakur milad ya pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang barokah dalam taat kepada Allah, dan kedepannya tambah istiqomah dalam dinul Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana umurad dunya wad din. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Asmanuddin. Kajiannya sangat mendalam dan dalam menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita lalui, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan mengingatkan juga kepada kita. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa puncak taubat kan umur usia 40. Kalau kita ini kan waktu itu belum paham mengenai agama, tadi sholat kan masuk ranking 2 itu dosa ya, dosa kabair ya. Terus ninggalin puasa, itu apakah boleh dikodok atau sholatnya misalnya dulu pernah kita mendengar sholat terus nanti kita sholat mungkin duluan Kita ganti. tinggalkan atau pas puasa kita tinggalkan, boleh nggak Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, qada puasa itu perintahnya terang dalam Al-Quran, jelas sekali. Puasa yang ditinggalkan itu bisa diqada, ayatnya jelas dalam Al-Quran. Boleh puasa ya, yang dulu-dulu kesana kita mau qada silakan. Lupa hitungnya. Berarti ikhtiarnya kalau kita puasa sunnah, anggap puasa yang utang dulu. Jangan, kalau niat kodok, niatnya kodok, jangan niat sunat. Kan Ya. pada saat puasa sunnah, kita niat kodok gitu ya. Nggak boleh niat puasa sunat, niatnya kodok. Oh, niat Hari kodok. Senin, Iya. puasa Kemis, niatnya kodok. Oh, Saya mau ganti puasa yang dulu tertinggal. Wajib itu, bukan puasa nanti dapat pahalanya dua. Oh, Kodoknya kebayar, sunahnya dapat. Oh. Karena di hari Senin Kemis. Sholat, hadis tentang kodok sholat itu derajatnya sahih. Tidak ada satupun ulama hadis yang berbeda pendapat. Kodok sholat itu hadisnya sahih. Tapi isi hadisnya, isinya sholat boleh dikodok dengan dua sebab. Satu, ketiduran. Dua, kelupaan. Itu isi hadisnya. kalau sengaja nggak lupa. Ini yang sering terjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Satu mengatakan boleh kodok sholat, yang satu mengatakan enggak boleh. Cara penyampaiannya bukan begitu. Hadis kodok sholat itu sahih, jadi nggak dipungkiri. Semua ulama hadis bilang itu sahih hadisnya. Cuma isinya kata Rasul, sholat itu boleh dikodok dengan dua sebab. Satu karena ketiduran, dua karena kelupaan. Lah waktu kita SMP dulu, kita ninggalin sholat, itu karena ketiduran apa karena kelupaan? Taburen, Ustaz. Kalau bukan karena ketiduran, bukan karena kelupaan, maka kita tidak punya dalil untuk mengkodo yang sahih. Apa solusinya? Kata Aisyah dari Rasul, taubatan nasuha. Sudah taubat, Pak. Indah sekali. Istighfar kita khususkan astagfirullahalazim min tarki sholat. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, dulu aku banyak meninggalkan sholat. Taubat kita yakin diterima Allah. Jadi perdebatan kodoknya kalau sholat alasannya ke situ. Kalau puasa nggak ada perdebatan, karena Al-Quran yang membolehkan puasa itu boleh dikodok di hari yang lain, walaupun meninggalkannya waktu kita SMA dulu. Kan Ramadannya kadang-kadang suka jebol tuh, ya nggak puasa padahal nggak ada sebab gitu. Sekarang kita mau kodok sudah Bismillah, berbaik sangka kepada Allah akan diterima puasa kita. Walaupun kita tidak tahu berapa dulu kita yang jebol itu. Ada lagi? Saya nanya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. pertama mohon maaf dulu Ustaz, kalau pertanyaan itu agak aneh ya. Iya, iya. Nah, tapi ini semata-mata demi untuk saya memahami lebih baik. Satu, terima kasih bahwa diingatkan
bulan puasa pasti banyak berkahnya ya, banyak pahala. Dan juga dari segi itu dokter ini, katanya penelitian terakhir itu kalau orang menahan lapar pada satu level tertentu ada yang namanya autopagi. Jadi sel-sel jelek kanker kita akan dimakan gitu. Dengan puasa. Dengan puasa. Masya Itu Allah. penelitian dari Jepang gitu. Oke, jadi kan tadi juga bagus sekali bahwa Berapa kalau- waktu itu Bu Dokter? Nah, cuman nggak tahu detailnya. Ya. Memang ada tahap-tahapnya kan nggak bisa di. Ah, Tapi ketika ada proses pasti akan terlewati juga Pasti itu. seperti itu. Itu bagus Kebetulan sekali. itu ya. Iya. Nah, kemudian tadi bagus juga ada solusi kalaupun kita lupa makan durian tadi. Iya, 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 Ada iya. tobat. Nah, saya yang diterangkan kepada Ustadz semua ini bagus sekali dan saya prinsipnya tentu bagus ya. Hanya saya memang agak sedikit kesulitan memahami beberapa hal, Ustaz. Satu, yang nomor satu nih, kan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ini maaf kalau agak sedikit aneh ya. Bukankah ketika orang meninggal itu masih dalam penantian kan Ustaz ya? Belum surga. Belum dibangkitkan nanti Belum. pada akhir. Nah, jadi apa artinya pintu surga dibuka dan neraka ditutup? Baik. Relevansinya apa? Satu gitu ya. Oke. Karena kan nggak ada urusannya ini sebenarnya. Kedua, soal rindu surga ini, ya ini memang agak sedikit dari bahasa ya. Saya tuh berharap bisa mengerti bahasa Arab dengan baik gitu, tapi ternyata masih jauh, saya ingin belajar. Kata-kata mengharapkan itu, gitu ya, surga mengharapkan agak pasif kalau saya. Bahasa yang kata yang sangat pasif. Gitu. Bahasa yang akan aktif adalah Allah akan memberikan harapan kamu untuk masuk surga. Ini kan soal bahasa saya. Jadi mungkin karena kultur dan skala linguistik Arab berbeda dengan apa yang dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa menjelaskan dari segi bahasa. Kemudian dari segi ketiga, ini maaf saya nggak apa-apa ya, saya maaf Pon. Ini untuk pengetahuan ya. Daripada nggak bisa tidur saya. Daripada saya cari-cari pusing tadi saya cari Google nggak ketemu soalnya. Al-Fatir tadi 35 ya. Prinsipnya adalah tentu kita mengerti kalau kita membaca kitab, mendirikan sholat, menginfakkan dan seterusnya tadi nggak rugi lah pasti untung. Atau tadi kalimat yang dipakai kenapa mereka itu mengharapkan ya? Itu kan kalau misalnya saya bilang, oh Tante Ria sedang duduk di atas, di depan itu, oh dia lagi mengharapkan mau minum nih, kan pasti tuh. Tapi kalau saya bilang Tante Ria boleh berharap akan mendapat minum, kan dua hal yang berbeda untuk kalimat silogisme kata-katanya. Saya tidak tahu lagi, ini mungkin urusan bahasa ya. Apa kata-kata mereka mengharapkan itu boleh diterjemahkan mereka bisa berharap, boleh berharap. Kalau mereka mengharapkan kan lebih pasif tuh dari segi audiensnya, ya kan? Ustadz boleh berharap untuk pulang bersama saya karena saya naik mobil. Jadi, oh Ustadz mengharapkan naik mobil bersama saya, kan berbeda tuh konotasinya Pak Ustadz ya dari bahasanya tuh. Nah, saya tidak tahu lagi. Baik. Oke, kemudian yang terakhir ini, Ya. terakhir lagi. Yang keempat ini, yang terakhir ini kan agak bingung ini menyatakan bahwa benar bahwa tentu orang yang tidak berbakti pada orang tua dan seterusnya itu dijauhkan dari rahmatnya, itu jelas. Akan tetapi kenapa urutan kalimatnya setelah masuk neraka gitu, dan masuk neraka ya. Kalau udah masuk neraka ya udah pastilah dia jauh dari rahmat Allah. Gitu. Ya, itu kok menjadi kayak balik gitu. Belajar Yusbah dulu. Makasih Ustaz, maaf. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Maknanya adalah ketika di Ramadan, kesempatan masuk surga lebih besar. Kesempatan masuk neraka kecil sekali. Karena aura Ramadan minimal maksiat di situ. Suka atau kita tidak sadar, Ramadan itu membentuk karakter kita. Sehingga motivasi ibadah meningkat. Orang yang nggak biasa baca Quran di Ramadan dia baca Quran. Yang nggak biasa ibadah malam dia sholat malam. Jadi kesempatan masuk surga lebih besar
dibanding kesempatan masuk neraka. Bahasanya pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup. Maksimalkan untuk Cara berbahasa. Betul. Oke. Pak. Yang kedua, terus harus dibuka sekarang. al-jannatu mushtaqatun, surga merindukan. Tidak ada bahasa yang salah menurut saya. Surga merindukan 4 golongan. 4 golongan ini, kalau dia melaksanakan poin-poin yang 4 ini, maka dirindukan surga. Karena itu nanti adalah karakter penduduk surga. Baca Quran, jaga lisan, kemudian baik kepada siapapun, puasa Ramadan. Ini karakter-karakter yang mendekatkan seseorang kepada surga. Sehingga kalimat surga merindukan 4 orang yang punya karakter seperti itu motivasi buat kita. Dan 4 karakter itu meningkatnya di Ramadan. Ini jawaban kenapa sahabat begitu rindu kepada Ramadan, kenapa orang beriman begitu rindu kepada Ramadan. Jawabannya karena di Ramadan surga merindukan kitanya lebih hebat dibanding bulan lain. Maka nggak boleh disia-siakan kesempatan itu. Yang ketiga, di surah Fatir, kenapa kalimatnya mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mengalami kerugian? Tidak ada orang yang berharap rugi, itu nggak ada. Semua orang berharap keuntungan. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Ini desain Allah terhadap otak manusia, Pak. Otak manusia itu didesain pengennya untung. Kalau dia ngeluarin 1, pengennya gue dapat berapa nih? Ini otaknya. Allah yang menciptakan otak kita. Allah yang tahu matematika otak kita. Ditawarinlah oleh Allah. Karena harapan kita tuh pengennya untung terus, nggak pengen rugi. Nih resepnya 3 kata Allah. Jadi mengharapkan di situ lafadznya maknanya bukan mengharapkan seperti hayalan kita. Enggak. Terus pasif. Ini bukan. Ini desain Allah. Kita itu pengennya untung, Pak. Kita nggak pengen rugi. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Lah kalau nggak pengen rugi, ini resepnya. Inilah tata bahasa Arab. Kadang-kadang di belakang muncul jawabannya di depan, Pak. Jawaban dulu dikasih, kemudian persoalan dikasih belakangan. Itu bahasa Arab memang begitu munculnya. Tetapi insya Allah tidak ada bahasa yang menyalahi. Sama sekali tidak ada. Kemudian yang keempat, tentang apa yang keempat tadi, Pak? Saya jadi lupa. Udah masuk neraka, udah pasti nggak dapat rahmat lah. Ya, kalimatnya mereka menjadi orang yang sangat rugi, meninggal dunia, dia masuk neraka, Allah jauhkan dari rahmatnya. Apa maksudnya, Pak? Ada syafaat, Pak. Orang di neraka tuh bisa keluar pindah ke surga gara-gara syafaat. Gimana kalau nggak ada syafaat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Maka malaikat mengatakan, rugi besar Muhammad. Katakan amin Muhammad. Sampai syafaat pun gak dapat. Itu dahsyatnya. Saya pernah bikin satu tulisan, tugas kuliah saya, Pak, untuk mentahrid satu hadis. Judul hadisnya, orang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi di bab hadis tuh ada satu bab namanya orang yang terakhir keluar dari neraka gitu. Ketika malaikat perintahkan dia keluar dari neraka untuk ke surga, apa kata orang itu ketika keluar? Dia diam, dia jalan sebentar, dia balik lagi ke neraka.